Kalau sesuai yang kita inginkan dengan yang diinginkan Allah, maka sesungguhnya Allah ingin kita bersyukur. Kalau tak sesuai yang kita programkan dengan yang terjadi, sesungguhnya Allah ingin kita bersabar. Hidup ini dua. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Dua-duanya elok. Kalau dapat yang diinginkan dia bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ku tambah nikmatku. Kalau tak sesuai dengan yang dia inginkan dan dia bersabar, itu pun elok juga untuk dia. Sebab balasan yang paling tinggi adalah sabar. Lebih tinggi daripada syukur. Kalau syukur, satu balas satu. Tapi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan balasan bighairi hisab, unlimited. Tiada siapa yang boleh menghitung kiranya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini hidup, kita buat satu program, kita memaksa Allah ingin ikut kita. Bila dapat sesuai dengan yang kita inginkan, kita pun berterima kasih pada Allah dengan nama syukur. Bila tak sesuai, kita pun marah. Tak usah jauh-jauh, pemuda belia yang suka pada perempuan, dia ingin Allah setuju dengan apa yang dia mahu. Ya Allah, aku ingin berkahwin menikah dengan si fulan. Bila dia belum ada jodoh, jadikanlah aku jodohnya. Bila dia dah ada jodoh, matikanlah jodohnya. Dia memaksa Allah. Bila bersesuaian keinginan dia dengan apa yang terwujud, dia bersyukur pada Allah. Bila tak bersesuaian, dia marah pada Allah. Ini bukan hamba Allah, ini director Allah. Kalau bersikap sebagai hamba Allah, hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama, husnuzan kepada Allah. Selalu baik sangka kepada Allah. Apapun yang datang, kita baik sangka. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah itu reda. Reda itu, kalau bahasa Melayunya, puas hati. Apapun, macam seorang ayah, seorang ibu menggendong anak, apapun yang anak tu buat, dia puas hati. Cubalah kita pergi ke rumah orang, nampak budak kecil baby, kita gendong, kita dukung dia. Oh, lucunya baby, bukan main. Mohon maaf, budak tu terkencing. Apa kata orang? Awak bertuah lah, kata dia. Budak terkencing, budak menangis, budak menggigit pun senang. Sebab apa? Reda, puas hati dengan budak. Rupanya kalau orang tak berdosa, apapun yang dia buat, orang senang. Cuba kalau ayahnya. Maknanya apa? Sebab kita senang hati, puas hati. Kalau kepada budak yang tak berdosa begitu, kita senang. Apapun yang dia buat, kita senang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada 3 orang pergi ke istana raja. Sampai di tempat istana raja, dibagi 3 pena. Orang pertama dibagi pena, orang yang kedua pun sama, yang ketiga pun sama. Ballpoint untuk menulis. Kata orang yang pertama, jauh-jauh kita datang cuma dapat pena. Untuk apa? Di rumah pun banyak. Kata orang yang kedua, jadilah daripada tak ada sama sekali. Boleh juga kita tulis-tulis dengan ini. Kata orang yang ketiga, saya bukan tengok apa yang dapat, tapi saya tengok siapa yang memberi. Sebenarnya pena ni banyak di pasar, di rumah saya pun banyak. Tapi yang ini beza. Bila saya balik nanti, orang tanya, saya cakap, ini adalah dapat saya dari raja, dari istana. Kalau begitu senangnya hati pada manusia yang lebih, bagaimana dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau begitulah seorang istri memandang suami, walau mungkin tidak handsome, tidak putih, tidak elok, suaminya bertanya, kau senang dapat aku? Sebenarnya yang macam kau ni banyak, bang. Tapi kau inilah yang dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara menyenangkan hati orang. Maknanya apa? Bahwa kadang tak semua yang kita inginkan itu didapat dalam kehidupan. Boleh dipakai bila balik rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita bukan untuk memaksa dia untuk ikut apa kata kita, tapi dia ingin menengok kita ridha, menerima keputusan dia. Selepas nanti semua orang beriman yang percaya itu masuk ke dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, penghuni surga kamu dah dapat semua, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir air-air, buah-buahan, semua nikmat ada dah semua. Apa yang kamu belum dapat lagi?
Kata penghuni surga, ada satu yang belum ya Allah. Apa yang kamu belum dapat? Ridhamu. Oh, kata Allah, kalau ridha itu yang dapat cuma satu saja. Siapa ya Allah? Orang yang ridha menerima segala keputusan aku. Itulah orang. Maka kita bila tawaf tempat yang paling mulia di bumi ini tanah haram. Tempat yang paling mulia di tanah haram itu Masjidil Haram. Tempat yang paling mulia di Masjidil Haram itu Ka'bah. Tempat yang paling mulia di samping Ka'bah itu adalah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Itulah yang selalu kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau minta ridha pasti dapat surga. Maka selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jannah nomor 2, jannah tak pertama. Mudah-mudahan kita dapat ridha Allah. Semua jamaah cakap amin. Tapi ada satu perempuan, dia diam saja, dia tak ada cakap amin. Kawan dia tanya, kenapa awak tak kata amin? Sebab saya dah dapat ridha. Dari mana kau tahu? Nama laki dia Muhammad Ridha. Nama adalah doa. Orang bagi anak itu nama Muhammad Ridha supaya dia ridha menerima apa yang dibagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam tu nak tidur lelap, hujan lebat, sejuk, nak tidur. Tapi kata Allah, engkau bangun sembahyang, ridha menerima itu. Sebenarnya duit ni nak pegang semua, tapi kata Allah, aku minta 2.5% ridha dia keluarkan. Sebenarnya ingin dengan yang ini, tapi kata Allah, ini yang aku bagi, dia ridha. Itulah maka pagi kita katakan, sebelum kita berhadapan dengan siang, saat matahari sebelum terbit, kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha ya Allah. Maka orang yang diundang, dijemput Allah nanti balik itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, baliklah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah. Radiyah, engkau ridha, mardiyah, diridai. Jiwa kita ridha dan kita pun diridai Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan apa yang pernah saya dengar, apa yang saya tahu. Tapi masalah ridha ni tak nampak. Kalau masalah baju nampak. Masalah siapa yang paling tebal sorbannya, siapa yang paling elok topinya, siapa yang paling putih jubahnya nampak. Tapi siapa yang paling ridha, siapa yang paling ikhlas tak nampak. Makanya Ustaz Abdul Somad yang paling tinggi saat ini, ya. Tapi apakah paling ikhlas? Belum tentu. Yang tahu itu nanti manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas, ridha, bertawakal dan termasuk orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.